Hai guys, selamat datang di channel edukasi relevan di mana kali ini, kita akan membahas sebuah insiden yang menggemparkan langit Tangerang Selatan pada Mei 2024 lalu, yaitu jatuhnya pesawat latih di kawasan BSD. Tragedi ini tentu menyisakan banyak pertanyaan dan spekulasi. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas fakta-fakta di balik peristiwa ini, mulai dari kronologi kejadian, profil pesawat, hingga investigasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Fakta 1, kronologi kejadian. Pada Minggu, 19 Mei 2024, sekitar pukul 13.43 WIB, sebuah pesawat latih jenis TEK-6 P2006T dengan nomor registrasi PKIFP dilaporkan hilang kontak. Insiden ini terjadi saat pesawat tersebut sedang melakukan penerbangan latihan rutin lepas landas dan mendarat, take off and landing, dari Bandara Pondok Cabe. Penerbangan latihan tersebut dijadwalkan sebagai bagian dari program pelatihan bagi pilot dan kopilot yang bernaung di bawah Indonesia Flying Club, IFC. Pada hari kejadian, cuaca di kawasan Tangerang Selatan dilaporkan cerah dengan visibilitas yang baik, sehingga tidak ada indikasi awal yang mengkhawatirkan dari segi kondisi cuaca. Pesawat TEK-6 P2006T lepas landas dari Bandara Pondok Cabe pada pukul 13.30 WIB dengan tujuan untuk melakukan beberapa manuver latihan di sekitar area tersebut. Setelah beberapa menit berada di udara, pesawat menghubungi menara kontrol Bandara Pondok Cabe untuk mendapatkan izin mendarat. Namun, hanya beberapa saat setelah komunikasi tersebut, menara kontrol kehilangan kontak dengan pesawat. Pihak bandara segera mengaktifkan protokol darurat dan berusaha menghubungi pesawat melalui frekuensi radio darurat, namun tidak ada respon. Situasi ini memicu alarm dan pencarian pesawat segera dilakukan. Pihak bandara berkoordinasi dengan tim penyelamat dan otoritas terkait untuk melacak lokasi terakhir pesawat melalui sinyal transponder. Tak lama kemudian, sekitar pukul 13.50 WIB, laporan dari masyarakat setempat mulai berdatangan. Beberapa saksi mata melaporkan melihat pesawat kecil yang terbang rendah sebelum akhirnya terdengar suara ledakan di lapangan Sunburst, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan. Tim penyelamat segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan penyelidikan awal. Setibanya di lokasi, tim penyelamat menemukan bahwa pesawat tersebut telah jatuh dan terbakar. Puing-puing pesawat tersebar di area yang cukup luas, menandakan bahwa pesawat mengalami kerusakan serius saat menghantam tanah. Kecelakaan ini menewaskan 3 orang yang berada di dalam pesawat, yaitu pilot, kopilot, dan seorang mekanik yang ikut serta dalam penerbangan tersebut untuk melakukan pengecekan teknis. Proses evakuasi dilakukan dengan cepat, namun sayangnya, tidak ada yang selamat dari kecelakaan tersebut. Petugas medis dan tim pemadam kebakaran segera tiba di lokasi untuk mengendalikan situasi dan memastikan tidak ada kebakaran lebih lanjut yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Kejadian ini segera mendapat perhatian luas dari media dan masyarakat. Berbagai spekulasi mulai bermunculan terkait penyebab jatuhnya pesawat, namun pihak berwenang meminta semua pihak untuk menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT. Proses investigasi pun dimulai dengan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian dan menganalisis data dari kotak hitam pesawat. Fakta 2, profil pesawat. Pesawat yang terlibat dalam kecelakaan ini adalah TEK-6 P2006T, sebuah pesawat latih yang diproduksi oleh TEK-6 Aircraft, sebuah pabrikan asal Italia. TEK-6 P2006T dirancang sebagai pesawat ringan berkapasitas 2 mesin dan dapat mengangkut hingga 4 orang, termasuk pilot dan penumpang. Pesawat ini umumnya digunakan untuk latihan penerbangan dan juga telah dipakai sebagai pesawat untuk pengawasan udara ringan dan misi pengamat di beberapa negara. Penerbangan latihan yang dilakukan oleh pesawat ini adalah bagian dari rutinitas latihan yang dilakukan oleh pilot dan mahasiswa penerbangan di Indonesia Flying Club, IFC. Pesawat tersebut memiliki nomor registrasi PKIFP dan terdaftar atas nama klub penerbangan tersebut. Sebelum kejadian, pesawat telah menjalani perawatan rutin sesuai dengan protokol keselamatan yang berlaku untuk memastikan kondisi pesawat dalam keadaan baik sebelum terbang. TEK-6 P2006T dikenal sebagai pesawat latih yang handal dan aman, dengan sistem kontrol yang modern dan kemampuan manuver yang baik. Pesawat ini telah dipercaya oleh banyak sekolah penerbangan di seluruh dunia untuk melatih calon pilot dalam berbagai kondisi penerbangan. Meskipun memiliki kemampuan yang canggih,
pesawat ini tetap memerlukan perawatan dan pengoperasian yang teliti untuk memastikan keamanan dan kehandalannya di udara. Kehadiran T6P 2006T di pasar penerbangan umumnya diterima dengan baik karena efisiensi dan daya tahan yang dimilikinya. Namun, seperti halnya semua pesawat, T6P 2006T juga tunduk pada risiko teknis dan insiden yang mungkin terjadi selama operasi. Penyelidikan lebih lanjut oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi pesawat ini sebelum kecelakaan terjadi, serta apakah ada faktor teknis atau lainnya yang berkontribusi pada kejadian tragis ini. Fakta 3, investigasi dan temuan awal. Setelah kecelakaan terjadi, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, segera memulai proses investigasi untuk menentukan penyebab pasti dari jatuhnya pesawat T6P 2006T di BSD Tangsel. Tim investigasi KNKT, yang terdiri dari ahli teknis dan investigator berpengalaman, dikerahkan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menganalisis data yang relevan untuk mengungkap kronologi serta faktor-faktor penyebab kecelakaan. Salah satu temuan awal dari investigasi adalah adanya kerusakan pada mesin dan baling-baling pesawat. Kerusakan ini diduga terjadi sebelum pesawat jatuh dan menjadi fokus utama dalam upaya untuk memahami apa yang terjadi selama penerbangan yang fatal tersebut. Tim KNKT juga menemukan beberapa indikasi awal yang menunjukkan bahwa pilot mencoba mengendalikan pesawat sebelum kecelakaan terjadi, menunjukkan reaksi cepat dan upaya untuk mengatasi situasi darurat. Namun, proses investigasi ini masih dalam tahap awal, dan KNKT belum mengeluarkan kesimpulan resmi mengenai penyebab pasti dari kecelakaan ini. Analisis lebih lanjut terhadap data penerbangan, rekaman suara kokpit, jika tersedia, serta pemeriksaan lebih lanjut terhadap komponen-komponen pesawat akan menjadi langkah-langkah penting berikutnya dalam upaya untuk mencari jawaban atas kejadian tragis ini. KNKT berkomitmen untuk menyelidiki secara menyeluruh dan profesional untuk mengidentifikasi faktor apapun yang berkontribusi terhadap kecelakaan ini. Sementara proses investigasi berlangsung, pihak berwenang mengimbau masyarakat dan media untuk menahan diri dari spekulasi yang tidak berdasar dan menghormati proses investigasi yang sedang berlangsung. Menunggu hasil investigasi yang akurat dan komprehensif dari KNKT akan menjadi kunci untuk memahami dengan jelas apa yang terjadi dan untuk memastikan bahwa langkah-langkah preventif yang sesuai dapat diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Fakta 4. Dampak tragedi dan spekulasi yang beredar. Kecelakaan ini menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban dan komunitas penerbangan. Ketiga korban, yaitu pilot, kopilot, dan mekanik, semuanya dikenal sebagai individu yang berdedikasi dalam profesi mereka. Kehilangan ini sangat dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan teman-teman mereka. Dukungan moral dan doa mengalir dari berbagai pihak untuk keluarga korban yang ditinggalkan, mencerminkan solidaritas dan empati dalam menghadapi tragedi ini. Selain itu, kecelakaan ini juga memicu berbagai spekulasi di kalangan masyarakat dan media. Banyak yang berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang mungkin menjadi penyebab dari jatuhnya pesawat. Beberapa spekulasi yang beredar mencakup faktor teknis seperti kegagalan mesin atau baling-baling, human error, hingga kondisi cuaca yang mungkin mempengaruhi penerbangan. Namun, penting untuk diingat bahwa spekulasi-spekulasi ini belum dapat dikonfirmasi tanpa adanya hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT. Pihak berwenang dengan tegas mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kecemasan yang tidak perlu. Mereka meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu hasil investigasi yang sedang dilakukan oleh KNKT. Dengan menahan diri dari spekulasi, kita dapat menghormati proses investigasi yang sedang berlangsung dan memberikan ruang bagi para ahli untuk melakukan tugas mereka dengan cermat dan menyeluruh. Fakta 5. Upaya pencegahan kecelakaan di masa depan. Kecelakaan pesawat di BSD Tangsel ini menjadi pengingat pentingnya menjaga dan meningkatkan standar keselamatan penerbangan. Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur perawatan dan operasional pesawat. Perawatan rutin dan pemeriksaan teknis yang ketat harus terus diterapkan untuk memastikan semua pesawat dalam kondisi prima sebelum melakukan penerbangan. Selain itu, penting untuk memperbarui dan mengikuti pedoman keselamatan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas penerbangan internasional.
Selain aspek teknis, pelatihan dan kesiapan pilot serta awak pesawat juga sangat krusial. Pelatihan berkelanjutan yang melibatkan simulasi situasi darurat, peningkatan keterampilan manuver, dan pemahaman mendalam tentang sistem pesawat dapat membantu pilot dan kopilot untuk lebih siap menghadapi berbagai skenario yang tidak terduga. Program pelatihan yang komprehensif dan berkala akan meningkatkan kesiapan mental dan fisik para awak pesawat dalam menangani situasi kritis. Edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan penerbangan juga perlu ditingkatkan. Kampanye keselamatan penerbangan yang menyasar komunitas penerbangan dan masyarakat umum dapat membantu menyebarkan informasi tentang prosedur keselamatan, pentingnya perawatan pesawat, dan peran aktif setiap individu dalam menjaga keselamatan penerbangan. Dengan adanya kesadaran dan kepedulian bersama, diharapkan insiden-insiden tragis seperti kecelakaan pesawat di BSD Tangsel dapat diminimalisir di masa depan. Demikianlah fakta-fakta di balik tragedi jatuhnya pesawat latih di BSD Tangsel. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peristiwa ini dan menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan keselamatan penerbangan di masa depan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan informasi ini. Untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel Edukasi Relevan, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan informatif lainnya. Klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian langsung mendapat pemberitahuan setiap kali kami mengunggah video baru. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.